Ada sebuah kisah yang menyatakan ketika waktu sholat telah tiba, maka Sayyidina Ali bin Abu Thalib tubuhnya terguncang dan wajahnya berubah pucat pasi. Keluarganya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang menimpamu?" Maka beliau menjawab, "Sudah datang waktu di mana amanah yang pernah Allah tawarkan kepada bumi, langit, dan gunung. Mereka semua menolak amanah itu karena khawatir tidak mampu memikulnya. Dan aku telah memikulnya amanah itu." Seperti itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Ketika waktu sholat tiba, maka tubuhnya berguncang sampai wajahnya berubah pucat pasi. Seperti itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Dan kemudian diriwayatkan melalui Ali bin Hasan, bila ia wudhu, wajah kulitnya berubah pucat. Istrinya bertanya, "Apa yang terjadi ketika engkau wudhu?" Maka ia menjawab, "Apakah kamu tidak mengerti di hadapan siapakah aku hendak menghadap?" Dan diriwayatkan pula melalui Hatim Al-Hasam, dia ditanya mengenai sholatnya, dan dia menjawab, "Bila waktu sholat datang, aku segera menyempurnakan wudhu, kemudian mendatangi tempat aku sholat. Aku duduk sampai anggota jasadku berada di antara kebutuhanku. Sirat berada di telapak kaki, surga di sebelah kananku, neraka di kiriku, malaikat maut di belakangku, dan aku beranggapan bahwa sholat inilah yang terakhir." Kemudian aku berdiri dalam keadaan antara berharap dan cemas. Lalu aku melafazkan takbir dengan mantap, membaca sangat tertil, ruku disertai tawadu, sujud dengan khusyuk. Lalu aku duduk di pantat sebelah kiri dan aku menegakkan telapak kaki kanan pada jarinya. Semua kusertai dengan hati ikhlas, dan aku tidak tahu apakah sholatku diterima atau tidak. Seperti itulah orang-orang yang khusus di atas khusus. Kemudian kisah Amr bin Dzar terserang suatu penyakit yang mengharuskan ia dipotong. Maksudnya lengannya dipotong ya. Dipotong. Dokter berkata, ini tidak ada upaya lain kecuali harus dipotong. Maka beliau menjawab, "Potonglah." Maka para dokter berkata, "Kami tidak bisa memotongnya kecuali kamu harus diikat dengan tali." Maka beliau berkata, Janganlah engkau melakukan sebelum aku mengerjakan sholat." Dan saat itu potonglah. Di tengah-tengah sholat tangannya dipotong dan ia tidak merasakan apapun yang dilakukan oleh dokter itu. Seperti itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Seperti itulah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seperti itulah sholatnya orang-orang yang khusus di atas khusus. Ya? Jadi bahasa tak ada maye sebagai manusia-manusia awam, khusyuk tau minta do sangana dio, mua dengarani do anupura rita dio dalam pada saat takbir dia lupa boy do anupura rita dio berusaha keras bomi tau ma ingarang pada saat kalimat ya karena bodoh. Jadi pura dia lupa boy berusaha sana boy tau ma ingaran do lawan dengaran do anupura rita pada saat at-tahiyat. Jadi dato mau ni mangapain nak sangga apa sangana sangga ia tidak talu di malah diorome ngarep puange. Dato mau ni dengar terus sih mulai daripada takbir sampai selesai sholat. Ya maco sana itu malai. Mua untuk sebagai apa sangana sekedar ucapan ya manyamasan tadi pau sebenarnya. Misalnya ya malah mauan mulai daripada takbir sampai sholat ngarep terus si puannu.
Manyamasan lah mau. Tapi pada kenyataannya dek dilalang ate di ya tertujulah kepada dunia, tertuju kepada gerak, tertuju kepada nafas atau apa segala. Ndak turut tertuju lo di Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf dari pagengge lawe. Allah itu maha tahu. Mau untuk dini dilino ma pagengge tolo tahu, pagengge lawe manyamasanna itu ya. Akan tetapi maninina di hari akhirat nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan.